Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abian Mulkiasar dengan NIM 21030151102. Di sini saya sebagai bentuk tugas remedial praktikum program lanjutan. Yang pertama disuruh untuk membuat file Excel dulu yang mempunyai tabel yang pertama ada nama, NIM, alamat, dan IPK. Nah, di sini saya membuat beberapa nama 1, 2, 3, 4, 5. Yang terakhir ada nama saya. Kemudian nama sheet juga diganti menjadi Abian dan NIM saya. Dan selanjutnya di save dengan format Abian 21030151102 CSV. Kenapa CSV? Karena sehabis untuk save di sini kita akan mengolah di Python, lalu akan dijadikan ke dalam database. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam Python untuk memanggil file Excel tersebut. Nah, di sini saya di line ini import PyMySQL karena kan kita kan mau masuk pengen membuat database dengan menggunakan data Excel yang sudah saya buat. Makanya di sini import PyMySQL. Lalu di sini ada file open. Ini nama file saya yang saya save di bentuk CSV tersebut, file Excel saya. Lalu di sini ada keterangan db sama dengan pymysql.connect dalam kurung host localhost, user sama dengan root, dan terakhir ada password. Nah, terus dan ada db. Nah, di sini kita buat database dulu di sini nih. Nah, kita buat database dulu mahasiswa, lalu kita konekkan di dalam pipe sama tersebut. Nah, udah sekiranya udah connect. Nah, kita kadang kan ada lupa gitu, kenapa ada yang error, udah sedemikian rupa untuk teliti tapi error karena rata-rata kesalahan di sini dari format nama, NIM, alamat, IPK karena tidak sesuai gitu datanya yang kita buat di Excel tersebut. Nah, sekiranya sudah saya run. Nah, karena saya udah run berarti sudah muncul di phpMyAdmin di database ya. Nah, di sini ada data. Coba kalau kita buka ya. Nah, Ahmad, Jono, Rizky, Yusri, Syahdan, Leni, Abian. Nah, dengan nama, NIM, alamat, IPK. Kita sesuaikan dengan Excel apakah benar atau tidak nama, NIM, alamat, IPK. Ternyata betul ya, itu. Terus selanjutnya habis itu tugas berikutnya membuat Kitty Designer. Kan ini sudah berhasil memanggil atau membuat database yang awalnya dari data Excel dan formatnya CSV. Lalu kita di PyCharm untuk memanggil database tersebut. Karena sudah berhasil, kita tugas berikutnya itu membuat Kitty Designer. Nah, ini yang sudah saya rancang untuk database ya. Jadi fungsi Kitty Designer itu apa sih? Jadi kita kan anggaplah gini, kita sudah membuat basic dulu, lalu kita sudah membuat apa aja yang dari isi basic tersebut. Nah, di Kitty Designer ini kita membuat gimana caranya si pengguna itu lebih ada tampilan awalnya gitu, lebih tahu apa yang harus diisi, apa yang harus diperhatikan gitu. Makanya fungsi Kitty Designer ini untuk membantu si pengguna atau kita implementasikan di pekerjaan nanti untuk membantu data-data klien gitu. Nah, ini sebagai bentuk yang memberi judul tabel mahasiswa. Yang pertama ada nama lengkap, ada tempat tanggal lahir, ada asal sekolah, lalu ada nilai. Nah, untuk tabelnya sendiri saya menggunakan ini text browser. Bisa kita ambil. Nah,
Nah, terus untuk teksnya ini saya menggunakan yang ini sebentar. Nah, yang label untuk judul seperti nama lengkap saya menggunakan ini. Dan untuk untuk yang ini saya ternyata menggunakan yang ini line edit karena sama. Untuk yang ini saya menggunakan objek name nama Abian, tempat tanggal lahir saya tempat tanggal lahir Abian, asal sekolah saya menggunakan sekolah Abian, nilai sama dengan nilai underscore Abian. Nah, sekiranya sudah cukup, kita bakal save kan, karena dari sini kita bukan berarti udah selesai semua, udah saya digunakan, karena kita olah lagi di PyCharm. Nah, karena saya sudah nge-save juga nggak bisa sembarang save ya, jadi saya mengarahkan di sini saya nyimpen data-data save itu supaya apa sih, supaya memanggil itu nggak ada kendala lagi gitu, lebih mempermudah aja. Nah, saya nge-save ya itu data-data tersebut di PyCharm di data C, item project. Nah, di sini saya nge-save untuk data Excel ini untuk data manggil Excel ke PyCharm. Nah, sementara untuk GUI itu dari UI saya kelola di PyCharm. Nah, berikutnya karena sudah saya save, kita lanjut ke codingan ya. From PY Qt 5 import Qt Core, Qt UI, Qt Widget, UIC. Jangan lupa import PyMySQL. Nah, di sini kita jeburin lagi nih. Tuh. Mungkin hampir sama ya dengan DB/MySQL. Ini karena kan kita kan memanggil file Excel untuk dibentuk menjadi database. Tuh. Sementara kalau UI kita pakai SQL, connect host. Nah, lebih mirip kan? Nah, kita juga tidak lupa untuk dari line 6, 7, 8, 9. Jangan lupa untuk call memanggil nama Bian sesuai dengan yang sudah saya isi di GUI nama-namanya. Kalau tidak sama ya mungkin error di hasil outputnya. Ini karena saya sudah sinkronkan. Nah, sudah nilai Bian. Lalu kita akan memasukkan insert untuk registrasi Abian. Tuh, saya membuat Nah, tidak lupa itu, saya membuat database lagi untuk memproses GUI. Nah, yang pertama kan saya membuat mahasiswa. Ini saya bedakan karena mungkin dari file Excel transisi ke database, ke PHP-admin, makanya saya membuat database sendiri. Nah, untuk GUI-nya, saya membuat database sendiri yang bernama GUI Abian dengan tabel isinya registrasi Abian. Seperti itu. Lalu kita masuk ke PyCharm lagi. Nah, ini nama tabelnya ya, di database itu apa. Nah, ini nama database-nya yang sudah saya buat. Ini nama tabelnya. Nah, nama tabelnya saya bikin nama lengkap, tanggal lahir, tempat tanggal lahir, asal sekolah, serta nilai. Tuh. Nah, untuk print, ini print fungsi di sini tuh apa sih? Print fungsi di sini adalah ketika data yang sudah kita input lalu berhasil akan mengeluarkan atau akan timbul perintah data sudah tertulis. Nah, di sini saya akan mencoba ya dari awal langkah, dari saya membuat Excel, terus saya konekin dari Excel ke PyCharm. Nah, dari PyCharm saya membuat database lagi, yaitu GUI Abian untuk memisahkan sendiri gimana desainnya database tersebut. Lalu saya mengkonekkan atau menyambungkan dari desain tersebut supaya bisa muncul di window itu sebagai bentuk implementasi kita memasukkan data-data yang sudah kita buat. Nah, setelah saya buat, kita coba. Nah, ternyata berhasil. Ini tampilan di window. Nama lengkap coba kita isi ya, Abian Muhammad biasa. Kasih 2003
asal sekolah ini saya SMA 3 Tambun Selatan dengan nilai sebagai contoh juta 90. Nah, lalu kita klik OK ya. Nah, dari fungsi print yang kita sudah ketik tadi atau perintahkan, maka apabila data tersebut berhasil untuk disambungkan ke dalam database, maka ada perintah data sudah tertulis. Nah, kita langsung cek aja ya di database ya. Nah, registrasi Abian. Nah, ternyata sudah Abian Makassar sama 3 Tambun Selatan dengan nilai 90. Maka itu di bagian UI nya menampilkan tuh dari data Excel yang sudah kita buat, lalu kita koneksikan di PyCharm, lalu kita membuat Qt Designer, lalu kita mengkonekkan lagi dari hasil Qt Designer tersebut untuk bisa digunakan atau muncul di Windows. Nah, demikian tugas remedial praktek pemrograman lanjut. Saya Abian Muhammad Dasar dengan NIM 2103151102. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.